Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana di sini mantan muhibin ya, yang sekarang jadi mukimad, ngamuk ya besar-besaran, masya Allah ya. Coba nanti dilihat ya, seperti apa tanggapannya. Dan di sini ada Habib yang bisa memberi syafaat ya. Dan di sini langsung dikomentar sama Kiai Nusantara ya, karena seperti itu tidak benar katanya. Oke, makasih bapak-bapak ibu-ibu. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya selalu baca komentar bapak-bapak ibu-ibu, intinya ya komentar sesuai ilmu ya. Oke, silakan komentar sesuka hati dan bermanfaat. Oke, tanpa banyak bicara kita ke videonya ya bapak-bapak ibu-ibu. Jangan lupa di like dulu dan di subscribe. Terima kasih. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat wasis kita, ingat Mbah Hasyim Asy'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu Datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Mbak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama Habaib Alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil, saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit, kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian. Tanya, rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung? Anggap saya nih kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Kamu masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Senang-senang enggak kan? Alwi hebat. Amul Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Orang pakai buruk loh. Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekali beritu mampunya, ya ilok kagak ada karangannya. Gak ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gua ngomong nak ya nggak apa-apa, saya kagak pinter saya mah. Ya bukan orang hebat ilmu mah, ya cemen ilmu kita, tapi doyan nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas
tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada tulisannya, banyak karyanya. Iya nggak? Kenapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, nggak ada kitabnya. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, qala, misalkan ulama anu sebutin sama dia, ya kan? Kalau di Yana qala Al-Auza'i, disebutin, ya nggak? Qala Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok, nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan, punya kaki, orang bisa nangkis? Iya. Nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas tidak kira-kira? Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya, 6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, jadi jelas ini bahwasanya nama-nama yang dibanggakan oleh Ba'alwi, mulai dari Ubaidillah, Alwi, sebagainya, Amul Faqih, adalah nama-nama yang mereka klaim sebagai ulama besar, orang hebat kan begitu. Tapi pada kenyataannya dari sumber primer kitab nasab nggak ada catatan nama itu. Bahkan ini berlangsung selama 5-6 abad lamanya. Dari data sekunder, katakanlah dari kitab hadis, kitab fikih, ada ulama-ulama eksternal yang berkomentar tentang mereka pun tidak ada. Jadi berdasarkan sumber primer, berdasarkan sumber sekunder, tidak ada penyebutan sama sekali tentang nama-nama yang diklaim sebagai nenek moyang Ba'alwi. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga, Ubaidillah bin Ahmad juga, tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai dzurriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama. Kita masih pakai barangkali karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada kajian yang berikutnya. Tadi sebentar kita lihat ke PN dulu biar berurutan. Oh ya, mereka mengklaim bahwasanya Imam Ahmad itu dengan lakop Al-Muhajir yang mereka klaim sudah berhijrah ke Yaman. Apakah benar menurut kajian Teguh Qori? Indahu illa biidni. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah nantinya kecuali atas izin Allah. Nabi memberi syafaat itu atas izin dari Allah. Kalau ada orang dengan belagak dan sombongnya hari ini seakan-akan bisa memberi syafaat kepada orang lain, dia sombong. Itu penyakit iblis itu. Dia sombong. Nggak boleh ada yang mengatakan itu semua. Enak aja bisa memberikan syafaat. Oh,
dia tuh cucu Nabi Pak Ustadz, makanya bisa memberi syafaat. Ntar dulu, cucu beneran atau bukan? Enak aja, ini kan zaman orang ngaku-ngaku Pak. Oke, Nabi SAW telah bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wahai segenap bangsa Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ya Bani Abdi Manafin, wahai keturunan Eyang Abdi Manaf, ini keturunan mbahnya Nabi, nenek moyang klan Pak, keluarga, keturunan Eyang Abdi Manaf. La ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Tuh kan, harus ada izin dari Allah syafaat itu. Kemudian yang berikutnya, ya Abbas, wahai Abbas, pamannya Nabi Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a, saya ponaanmu paman, nggak bisa nolong mamang kalau mamang nggak bertakwa kepada Allah. Ya Safiyah amata Rasulullah SAW, wahai Safiyah bibinya Nabi, la ughni anki minallahi syai'a, saya ponakanmu bi, nggak bisa nolong bibi kalau bibi nggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi tajam banget ngomong, ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, saya bapakmu Fatimah tidak bisa menolong engkau sedikit pun kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah. Nggak bisa menolong sisi Allah. Fatimah ini tidak ada satupun manusia yang nasabnya lebih dekat kepada Rasul kecuali Fatimah. Fatimah aja nggak sombong Pak. Wong Nabi aja bersabda, kalau Fatimah maling gua ketok tangannya. Kan begitu. Ini tiba-tiba di zaman sekarang ada orang ngaku cucu Nabi, merasa bisa memberi syafaat kepada orang lain. Lagu lo. Nggak boleh diikuti, itu ajaran sesat itu. Karena kita ini hati-hati di akhir zaman. Nabi SAW telah mengingatkan, summa fitnatus sarra, hati-hati dawuh Kanjeng Nabi, nanti akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan, di masa-masa damai. Kita nyangka udah merdeka, udah damai, hidup adem, tentrem, ayem. Jangan dulu percaya diri. Nabi ingatkan, kalian sangka adem, kalian sangka tentrem, ayem, ada satu fitnah, dakhunuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki orang yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, walaisa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena anak cucuku yang sebenarnya, wali-waliku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bertakwa. Udah jelas Bapak Ibu, orang kalau ngaku-ngaku udah nggak bener. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi udah nggak bener, itu berarti bukan. Ngaku-ngaku bisa ngasih syafaat, ngelunjak itu. Nggak usahlah kita kemudian meninabobakan umat, menipu umat, memanipulasi umat dengan mengatakan saya bisa memberikan syafaat kepada ente, datanglah ente kepada ane, nanti ane yang memberikan syafaat kepada ente. Habis itu duit kita keluar, gitu ya. Kalau ente mau dapat syafaat, sini, ada bisarohnya, ada duitnya. Naudzubillah, nggak boleh. Cukup kita sampaikan hadis ini Pak. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Masing-masing nabi itu menyegerakan doanya. Doa mustajabah, langsung minta. Termasuk kita Pak, mungkin Parman, kalau Allah berfirman, kamu minta apa aja aku kabulkan, langsung minta saya Pak. Nabi-nabi dulu juga begitu. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, saya sengaja menunda dan menabung doaku, kata Nabi, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akan aku jadikan syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Dengan satu catatan, man mata
min ummati la yusyriku billahi. Oke bapak-bapak ibu-ibu, itu dia tadi penjelasan dari mantan muhibin ya. Sekarang jadi mukimad, yang mana jangan diperbudak ya, intinya dengan nada tinggi seperti itu ya. Kira-kira gimana tanggapannya bapak-bapak ibu-ibu, apakah benar seperti itu atau perlu lagi dikoreksi ya, karena bicaranya tinggi banget sih. Dan tadi ada tanggapan juga dari Habib ya, bisa memberi syafaat ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tadi ada ini juga dikritik sama Kiai Nusantara ya, tentang itu Habib memberi syafaat. Nah jadi gimana tanggapan bapak-bapak ibu semuanya, silahkan di komentar. Dan kita doakan para Habib yang benar, yang yang soleh, dan para ulama yang benar, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan bapak-bapak ibu-ibu juga semoga sehat, amin ya rabbal alamin. Oke bapak-bapak ibu-ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.